Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Teman-teman jumpa lagi dengan saya Rory. Teman-teman, hari ini kita akan coba membuat laporan keuangan untuk perusahaan kantor firma hukum ya, ataupun kantor jasa hukum teman-teman ya. Di sini nama perusahaannya kantor firma hukum Ilham and Partner. Di sini teman-teman seperti biasa kita membuat laporan keuangan ya dengan menggunakan aplikasi kami Excel for Accounting ya. Ini sebetulnya salah satu opsi bagi teman-teman yang belum memiliki software akuntansi ya. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen lebih baik, tentu kami akan lebih menyarankan menggunakan software akuntansi karena kita juga sudah menyediakan software akuntansi yang biayanya juga sangat terjangkau untuk teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ingin membuat laporan keuangan secara sederhana menggunakan aplikasi, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Excel for Accounting. Tapi kalau teman-teman ingin lebih efektif lagi, pengen lebih baik lagi, teman-teman bisa beralih ke software akuntansi ya. Dan kita juga menyediakan jasa untuk itu teman-teman. Oke, saya coba review sejenak ya, sekilas fitur yang ada di aplikasi ini teman-teman. Kita coba lihat. Yang pertama ini sheet home. Teman-teman bisa perhatikan tampilannya. Ini menampilkan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Excel ini. Mulai dari master ya, pengaturan chart of account-nya, pengaturan nama relasi, kemudian baru jurnal umum untuk pencatatan transaksinya, kemudian berikut laporannya mulai dari buku besar sampai dengan neraca, kemudian ada laporan tambahan untuk teman-teman yaitu daftar aset. Oke, tampilannya teman-teman bisa perhatikan ya, ini untuk chart of account-nya ya, masternya, kemudian untuk transaksi ya, transaksi kita catatnya di jurnal umum ya, kemudian berikutnya ini laporan buku besar ya, berikutnya ada laporan buku besar pembantu, kemudian ada laporan laba rugi per bulan, kemudian ada laporan laba rugi per tahun, kemudian neraca lajur ya, berikutnya ada laporan perubahan modal ya atau ekuitas, dan yang terakhir ya laporan neraca. Berikut ada lampirannya untuk perhitungan penyusutan ataupun daftar asetnya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soal ya. Saya buat keterangannya, ini soalnya. Oke, soal ataupun studi kasusnya. Oke, saya bacakan teman-teman ya. Tanggal 1 bulan 1 ya, Januari 2023, Tuan Ilham, Arif, dan Herman ya sepakat untuk membuka kantor firma hukum ya, dan kemudian kantor hukum tersebut diberi nama Ilham dan Partner ya, firm ya, yang berlokasi di Komplek SCBD Jakarta Pusat. Kemudian ini di tanggal 1 belum ada transaksi ya teman-teman ya. Baru di tanggal 3-nya ya, Tuan Ilham ya menyetorkan modal awal sebesar 100 juta rupiah. Tuan Arif dan Herman masing-masing mereka menyetorkan uang sebesar 50 juta rupiah ya. Di sini kita catat transaksinya teman-teman ya, tanggal 3 tadi ya. Oke, seperti ini. Kita masukkan keterangan transaksinya. Tuan ya teman-teman ya. Tadi Tuan ini tulisannya Tuan ya, Tuan ya. TN aja kita buat ya. TN ya, Tuan Ilham gitu ya. Kita masukkan deskripsinya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan ya akunnya. Ketika disebutkan menyetorkan modal, semestinya ya kalau melihat transaksi ini pastinya dengan bank ya teman-teman ya, bukan kas yang ada di kantor ya.
Jadi kita beranggapan ini kas di bank. Kita katakan ya di sini banknya Bank Mandiri. Oke. Kemudian modal. Ya, ini kita catat dulu yang untuk punya Tuan Ilham. Ya, 100 juta. Boleh kita buat ganti deskripsinya ya. Setoran modal Tuan Ilham. Ya. Oke. Kemudian berikutnya ya pastinya kalau kita lihat transaksi ya, kita perhatikan rekening koran, harusnya transaksi ini bakalan nampak terpisah ya. Oke, kita lihat kemudian berikutnya setoran modal Tuan Arif ya. Kita buat setoran modal Tuan Arif seperti ini. Berarti jurnalnya sama teman-teman ya. Kita katakan bank kita Bank Mandiri ya. Oke. Ya, jumlahnya 50 juta. Oke. Masukkan. Kemudian yang terakhir modal Tuan Herman ya. Tuan Herman ya, yang terakhir modal Tuan Herman. Ya. Oke. Jurnalnya sama. Bank bertambah ya. Bank kita bertambah, lawannya modal 50 juta ya. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan formatnya ya, format jurnal umumnya ya teman-teman ya. Yang pertama ada tanggal transaksi, kemudian bukti transaksi, misalnya bukti transaksinya misalnya nomor invoice ya, ataupun misalnya kalau kita beli barang berarti bukti transaksinya faktur pembelian ya, ataupun penjualan ada faktur misalnya kita belanja di fotokopi atau gimana, atau di mana biasanya mungkin ada stroke ya. Jadi itu bisa dibuatkan di sini nomor bukti transaksinya. Oke, dari transaksi yang sudah kita catat ini teman-teman, kita bisa lihat langsung melihat laporannya ya teman-teman. Perhatikan cash di Bank Mandiri kita tadi ya, awalnya 0 ya, kemudian masuk setoran modal Tuan Ilham 100 juta, Tuan Arif 50 juta, setoran modal Tuan Herman 50 juta. Maaf, ini kebetulan formatnya di sini Amerika ya, Amerika atau Inggris. Ini saya ganti, harusnya ini Januari ya teman-teman ya, tanggal 3 Januari ya. Di sini formatnya 3 Januari, bulan dulu ya, bulan dulu baru tanggal. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita cek untuk buku besar modalnya. Kita cek buku besar modalnya. Modal bisa langsung kita ketik ya teman-teman ya, modal ya. Nampak ya teman-teman ya, ini modal, dan yang tadi banknya ya, banknya bertambah, kemudian modal bertambah, posisi kredit ya, sama-sama bertambah. Yang pertama aset yang bertambah, posisi debit, kemudian modal bertambah di posisi kredit. Oke, next transaksi berikutnya di tanggal 3 ya, ini tanggal 3. Maaf, ini kebetulan kena formatnya ini format Amerika ya, saya lupa ini pengaturannya. Jadi bulan dulu baru tanggal. Kemudian berikutnya di tanggal ya teman-teman ya, di tanggal berapa ini? Tanggal 3 bulan 1 teman-teman. Tanggal 3 bulan 1. Ini sudah benar belum? Betul. Ya, tanggal 3-nya. Ya. Tanggal 3 bulan 1. Di sini transaksinya membayar biaya notaris untuk akte pendirian ya. Jadi kita buat keterangannya membayar biaya akte pendirian ya. Jadi di sini teman-teman jurnalnya berarti kita buat biaya perizinan ya, biaya perizinan. Oke, lawannya
kas ya, kas bank ya teman-teman ya. Kita katakan ini pembayarannya melalui bank juga. Ini nilainya kita masukkan tadi nilainya 7.500.000. Oke. Seperti ini. Oke. Soal yang pertama, yang kedua sudah selesai ya. Saya kasih tanda. Kemudian di tanggal berikutnya disewa kantor di kawasan SCBD Jakarta Pusat ya. Disewa kantor, kita masukkan sewa kantor tanggal 3 ya. Keterangannya kita langsung kopikan ya teman-teman ya. Kita kopikan dari soal, kopikan ke sini ya, seperti ini keterangannya. Dibayar sewa kantor ya di kawasan SCBD Jakarta Pusat ya selama 1 tahun dengan harga sewa 40 juta per tahunnya teman-teman ya, belum termasuk PPN ya, belum termasuk PPN sebesar 11% ya. Kemudian kantor firma hukum Ilham dan Partner ini melakukan pemotongan PPh final ya atas ya, melakukan pemotongan PPh final atas atas sewa tersebut ya, atas sewa tersebut. Oke, di sini kita masukkan jurnalnya, sewa dibayar di muka. Kemudian di sini ya muncul di sini utang teman-teman, utang PPh final ya, utang PPh final karena kita melakukan pemotongan penghasilan yang diterima oleh supplier ya, pemberi kerja. Jadi ini kita potong penghasilannya sebesar 10% ya, berupa PPh final. Kemudian akun berikutnya adalah Bank Mandiri ya, kita anggap pembayarannya juga melalui Bank Mandiri. Di sini yang perlu teman-teman ketahui, karena di soal ini tuan perusahaan ini, kantor jasa hukum ini baru berdiri, jadi perusahaannya ini belum PKP teman-teman ya. Dari Diecast ini perusahaannya belum PKP, artinya untuk PPN masukan yang kita terima itu kita tidak bisa mengkreditkan ya, karena kita memang belum PKP. Berarti di sini teman-teman bisa langsung mencatat ke harga sewanya ya. Berarti harga sewa kita di sini jadinya sama dengan 40 juta ya, ditambah 40 juta dikali 11% ya, jatuhnya 44.400.000. Kemudian kita potong PPh final teman-teman dari nilai 40 juta tadi, berarti kita potong 4 juta PPh finalnya. Berarti uang yang kita setorkan ke pemilik kantor itu adalah sejumlah sorry, ini 44 juta, oke ya, 44.400.000 yang kita bayarkan. Oke, yang kita bayarkan itu, sorry, ini 10% ya teman-teman ya, sama dengan 10%, 40 juta dikali 10%. Jadi PPh-nya yang dipotong adalah 4 juta ya. Jumlah nominal yang kita setorkan ke SCBD adalah 40.400.000 ya. Jumlah sewa plus PPN kemudian dikurang PPh final 10%, yaitu jumlah dari nilai sewa DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya 40 juta dikali dengan 10%. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin pengen lihat laporannya. Oke, kita tampilkan. Nah, ini laporan neracanya teman-teman ya. Sewa dibayar di muka 44.400.000, Bank Mandiri kita 153 juta. Kemudian modal kita 200 juta total. Kemudian laba tahun berjalan minus 7.500.000. Kenapa minus teman-teman? Karena yang baru ada pencatatan itu biaya perizinan
ya, sementara belum ada pendapatannya teman-teman. Oke, saya tandakan. Oke, saya tandakan di sini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya minum kopi dulu. Ya, kebetulan udah siang juga, ngantuk ya kan. Minum kopi dulu. Mungkin teman-teman yang nggak suka ngopi ya, atau nggak terbiasa minum kopi, jangan minum kopi. Karena kopi ini bisa menyebabkan asam lambung teman-teman ya, kalau bagi yang tidak cocok. Ya, saya sendiri minum kopi 2 kali sehari ya. Kalau teman-teman mau pesan kopi ya, boleh kita bantu ya, pesan sama kami juga ada ya. Oke, next kita lanjutkan. Tanggal 4 bulan 1 ya, dibeli peralatan kantor. Ya, total nilai peralatan kantor itu kita beli 54.500.000 teman-teman. Ya. Saya langsung buat di sini. Ya, tanggalnya tanggal 4 ya. Tanggal 4. Oke. Oke, kita buat di sini berarti jurnalnya teman-teman, peralatan ya. Peralatan. Nah, di sini yang ada furnitur dan peralatan kantor ya. Di sini baru lawannya kas bank mandiri. Ya, kita anggap semua transaksinya melalui bank. Oke. Jumlahnya teman-teman 54.500.000. 54.500.000. Kita coba hitung dulu, benar nggak ya? Saya coba hitung. Di sini penjabarannya aset peralatan kantor yang kita beli yaitu berupa 3 unit laptop, karena memang pendirinya 3, mungkin untuk 3-tiganya ke pendirinya ya, ataupun kita bilanglah untuk karyawan ya. 3 unit laptop masing-masing 8.500.000 per unit, berarti 8.500.000 dikali 3, 25.500.000. Kemudian berikut meja dan kursi 3 set ya. 1 set ya teman-teman ya, kursi dan mejanya per set itu 3.500.000 dikali 3 ya, dibeli ya 10.500.000. Kemudian ada beli kursi tamu 8.500.000 ya. Kemudian berikutnya ada beli lemari arsip 2.500.000 per unit, dibelinya 3 unit ya, 3 buah, berarti 7.500.000. Kita hitung dulu. Kemudian berikutnya ada pembelian printer 1 unit 2.500.000. Kita coba hitung benar atau tidaknya ya. Sorry, gini aja ya teman-teman ya. Gini ya. 54.500.000 benar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang jurusan akuntansi ya, ataupun yang bukan jurusan akuntansi tapi mungkin sedikit memahami akuntansi, kalau untuk pembelian aset ya, harusnya aset yang kita beli tadi kita buat listingnya teman-teman. Kita listing asetnya ya, kita listing asetnya. Ya, kita listing asetnya teman-teman. Kita masukkan di sini di daftar aset ya. Kita masukkan di sini tadi laptop 3 ya. 3 unit laptop harganya 8.500.000 per unit ya. Totalnya 8.500.000 dikali 3 ya. Kemudian apalagi tadi, laptop, kemudian meja dan kursi ya, meja dan kursi 3 set ya teman-teman ya, harganya 3.500.000 dikali 3 ya. Kemudian berikutnya
ada dibeli meja tamu 8.500.000 ya, meja tamu 8.500.000. Oke, kemudian lemari arsip 3 unit, harga per unitnya 2.500.000, berarti totalnya 7,5. Ini di sini 3 unit, satu ya, di sini 3. Kemudian yang terakhir printer 2.500.000. Oke. Ya, nilai aset kita 54.500.000. Oke. Saya post di sini ya. Oke. Seperti ini. Ini tadi lemari arsip. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman. Oke. Coba kita lihat laporannya, teman-teman. Ya, kita lihat jurnalnya, buku besarnya ya. Ini teman-teman bisa perhatikan Bank Mandiri tadi modal kita masuk 200, masing-masing dari Tuan Ilham 100, Tuan Arif 50, kemudian Tuan Herman 50. Total cash kita di bank itu 200 juta. Kemudian kita bayar akte pendirian sebesar 7.500.000. Saldo kita sisa 192.500. Berikutnya kita bayar akte pendirian 7 juta. Kita bayar sewa 40.400.000, saldo kita jadi 152. Kemudian transaksi terakhir yang sudah tercatat pembelian peralatan kantor totalnya 54.500.000. penjabarnya ada di daftar aset ya. Kita coba lihat laporannya, teman-teman, laporan laba ruginya. Ini Januari ya. Kebetulan di sini yang baru muncul itu biaya perizinan ya, biaya perizinan karena untuk sewa, karena pembayaran sewanya selama 1 tahun, kita mencatatnya di sewa dibayar di muka ataupun di posisi pos aset, teman-teman ya. Kita tempatkan di posisi aset. Oke, sampai di sini teman-teman bisa paham ya atau tidak ya? Silakan komen di bawah bagi yang belum paham. Oke, next ya, tanggal 3, ini tanggal 3 masih ya. Tanggal 3, firma hukum Ilham dan partner ini membantu kasus hukum PT Karya Sendiri ya, dengan biaya jasanya sebesar 50 juta, teman-teman ya. Dan pembayaran ini dibayarnya secara cash, teman-teman, secara tunai. Tapi di sini ya, PT Karya Sendiri melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi ini ya. Saya coba buatkan dulu di sini ya. Ya, kita buat. Saya tat tanggal di sini, tanggal, atau kita ganti tanggalnya, teman-teman ya. Kita ganti ke tanggal 4 ya. Oke, di tanggal 4. Oke, seperti ini. Oke, kita buat transaksinya. Karena ini dibilang cash ya, berarti lawannya langsung bank. Cash di Bank Mandiri, kita anggap pembayarnya ke bank ya. Kemudian berikutnya firma hukum dan partner ini melakukan pemotongan PPh 23, teman-teman ya. Kalau cashnya seperti ini, kita mencatatnya di kredit pajak PPh pasal 23. Baru kemudian terakhir kita catat pendapatannya, teman-teman ya, pendapatan jasa hukumnya ya, kita catat ya. Di sini nilainya berarti nilai pendapatan kita 50 juta. Oke, kemudian dipotong PPh 23 dengan tarif 2% ya, untuk perusahaan jasa 50 juta dikali 2% ya. Kemudian nilai uang yang kita terima dari PT Karya Sendiri ini berarti jumlah jasa kita 50 juta dikurang dengan PPh 23 sebesar 2%, yaitu 1 juta. Total uang yang kita terima itu adalah 49 juta. Jadi di dalam kasus ini itu PT firma hukum Ilham dan partner ini
belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN, teman-teman. Jadi di sini kita anggap belum ada melakukan pemungutan PPN ya untuk pendapatan yang diterima oleh kantor jasa hukum Ilham dan Partner ini. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan sudah ada pendapatan di pos laba ruginya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan pendapatan jasa hukumnya 50 juta, kemudian dikurang biaya perizinan 7.500.000. Di sini net income kita ya sebelum pajak yaitu 42.500.000 ya. 42.500.000. Oke, kemudian kita coba lihat laporan neracanya. Teman-teman bisa perhatikan laba tahun berjalannya tadi ya, di sini 42.500.000 masuk ke neraca ya, laba tahun berjalan, modal kita 200 juta ya. Kemudian ada utang PPh final tadi teman-teman ya, kita pungut atas sewa yang kita terima, kita potong dari pembayaran sewa gedung kantor ya. Kemudian kredit PPh pasal 23 ya yang dipotong oleh tadi PT Karya Mandiri ya. Seperti ini tampilan neracanya. Oke, saya tandakan sampai di sini. Oke teman-teman, mungkin untuk soalnya sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan di session 2-nya. Jadi ini kita bagi ke dua sesi ya. Besok kita lanjutkan di session 2-nya. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai software akuntansi ya ataupun aplikasi akuntansi yang bisa memudahkan teman-teman dalam membuat laporan keuangan ya, kalau teman-teman yang belum ada, silakan hubungin kami, klik nomor ya, lihat keterangan di bawah, lihat deskripsi video kita di bawah ya, teman-teman bisa perhatikan di situ ada kita cantumkan alamat email ataupun nomor yang bisa teman-teman hubungi ya. Mungkin sekian untuk video kali ini, ditunggu ya video lanjutannya ya, supaya teman-teman bisa melihat secara tuntas transaksi yang sudah contoh soal yang sudah kita buatkan ini. Oke, teman-teman, see you in the next video.